Oke. Yang pertama adalah, kalian belum pada ngumpulin temanya itu. Kita cek ya. Nih di bagian tugas mencari paper penelitian kan. Oke, kalian ini sama sekali belum ada yang entry nih. Oke, kemarin kan udah kita ngobrolin kan bagaimana membuat tema kan. Oke ya, diusahakan ya. Karena ini akan jadi bahan untuk ujian tengah semester. Jadi nanti kalian kan tinggal add entry aja. Kemarin kan ngisinya kan judul, penulisnya siapa, link URL-nya mana, nama jurnalnya apa, kelas indeksnya apa kan kemarin udah kita bicarakan ya. Sinta satu, Sinta 2, Sinta 3, Scopus Q1, Q2 kan. Oke. Link jurnalnya mana, kemudian ini apa nih, saran penelitian lanjutannya apa gitu ya. Oke. Nah ini saran penelitian itu yang nanti akan jadi bagian penelitian kalian kan gitu ya. Oke. Ini ada yang sudah itu siapa itu ada? Ngisinya di ini di hmm, apa ini? Mencari sumber penelitian. Cari sumber penelitian, kemudian bagian bawah kan ada tugas mencari paper penelitian nih. Oke ya. Nanti kalian kan bisa add entry nih, add entry. Oke. Ya, oke ya gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian sudah punya ide penelitian kan, kemudian next step-nya itu kan kalian harus membuat proposal penelitian, gitu ya. Next step-nya itu adalah kalian harus membuat proposal penelitian. Nah, bagian paling krusial di proposal penelitian itu, jadi kalau kalian mau menulis proposal penelitian, sebentar ya, saya tak sharekan. Saya akan langsung share praktek ya. Jadi, kalau kalian akan membuat proposal penelitian, hal terpenting itu adalah kalian membuat latar belakang penelitian. Hal terpenting itu adalah membuat latar belakang penelitian. Oke ya. Nah, latar belakang penelitian itu kuncinya itu ini. Kunci membuat latar belakang penelitian itu harus kalian hafalkan ya. Latar belakang penelitian itu harus menunjukkan satu general issue, kemudian masalah spesifik, kemudian gap penelitian, urgensi dan tujuan. Jadi kalau disingkat itu gampang, GMGUT, GM good gitu ya. Jadi di latar belakang penelitian itu harus memberikan apa? Penjelasan kenapa penelitian itu penting, kenapa penelitian itu perlu dengan cara kalian membuat apa latar belakang itu berdasarkan paling gampang itu menggunakan rumus ini. Rumusnya adalah GMGUT. Oke, jadi minimal di latar belakang penelitian itu kalian harus membuat 5 paragraf. Oke ya, di latar belakang penelitian itu minimal kalian harus membuat 5 paragraf. Yang paragraf pertama itu ada apa? Paragraf pertama itu adalah mengobrolkan soal general issue. General issue itu adalah isu-isu besar yang terkait dengan penelitian. Kemudian paragraf kedua itu membicarakan soal masalah yang lebih spesifik lagi pada penelitian yang akan kamu lakukan. Kemudian paragraf ketiga itu kalian membicarakan tentang kekosongan riset yang belum pernah dilakukan oleh riset sebelumnya, gitu. Kemudian paragraf ketiga itu soal urgensi penelitiannya, apakah penelitian itu penting atau perlu. Kemudian yang terakhir adalah tujuan penelitian. Nah, kemudian kalian harus membuat ini ya, 5 paragraf paling tidak itu 5 paragraf untuk latar belakang penelitian. Oke ya, nanti di UTS saya akan membuatkan tugas untuk membuat latar belakang penelitian. Jadi latar belakang penelitian itu minimal adalah 5 paragraf ya Mas ya. Pakai rumusnya adalah GU, G, GM, GUT. General issue, masalah spesifik,
gap penelitian, urgensi, dan tujuan. Oke ya, rumusnya itu. Nah, kemudian masing-masing paragraf itu paling tidak itu mengandung 100 sampai 150 kata. Oke ya, totalnya, totalnya di latar belakang itu, kalian paling tidak itu bisa membuat dalam 1000 sampai 1500 kata. Nah, paragraf yang paling apa? Yang paling utama itu adalah di gap penelitian dan urgensi penelitian, gitu ya. Jadi rumusnya adalah GMGUT, apa tadi? General issue, masalah spesifik, gap penelitian, urgensi dan tujuan. Kemudian masing-masing paragraf itu eh, terdiri dari 100 sampai 150 kata. Kemudian totalnya itu mungkin bisa sekitar 1000 sampai 1500 kata. Itu ya kata kunci apa kata kuncinya untuk membuat paragraf. Nah, kemudian di dalam paragraf-paragraf itu utamanya di general issue sampai gap penelitian itu harus paling tidak disematkan data-data pendukung dan sitasi yang kamu ambil dari beberapa penelitian terdahulu. Oke ya, gitu ya. Nah, cara paling gampang, kalau sekarang ya, mungkin kalian tidak perlu memikir sendiri, membuat apa paragraf-paragraf dalam apa eh, latar belakang rencana penelitianmu. Kalian bisa menggunakan AI. Nah, sekarang kalian akan saya ajarkan bagaimana cara membuat latar belakang dengan bantuan AI. AI-nya terserah kamu lah ya. Kamu terbiasa pakai Gemini, pakai ChatGPT, pakai sekarang yang terbaru itu Node LM dan sebagainya, terserah kalian. Oke, tapi kata kuncinya, rumusnya itu yang harus kamu pegang. Rumusnya, ingat-ingat sekali lagi, GMJUT. J pertama itu adalah general issue, M kedua itu adalah masalah spesifik, G selanjutnya itu adalah gap penelitian, U itu adalah urgensi, dan T adalah tujuan. Jadi kata kuncinya 5 itu ya, oke? Oke, lalu kita sekarang eh, coba membuat apa latar belakang dengan menggunakan bantuan AI. Oke ya. Jadi yang pertama, kalian tidak bisa melangkah kalau kalian belum punya topiknya kan? Oke, ini ya topiknya ya. Saya mencoba kemarin dari hasil pencarian, katakanlah kemudian kalian punya topik ini. Oke ya, topik yang diringkas menjadi judul penelitian. Oke, contoh nih, saya beri contoh. Saya punya topik tentang analisis faktor perilaku dalam adopsi sepeda motor listrik di Kota Yogyakarta. Oke, itu rencana penelitian yang akan saya lakukan. Nah, kemudian kamu nanti coba ngobrol dengan hmm, yang perlu kamu siapkan ya. Pertama adalah AI. Kamu pilih AI yang menurut kamu oke. Kemudian yang kedua adalah siapkan Mendeley-nya. Kemarin kan saya survei, kalian hampir sebagian besar sudah tahu Mendeley. Jadi Mendeley-nya bisa kamu buka ya. Oke, contoh nih punya saya Mendeley-nya saya buka. Ya, oke ya, sebentar. Ini harus login dulu. Oke ya. Jadi siapkan MS Word, Mendeley, kemudian pilih AI yang apa yang kamu sukai gitu ya. Ya, kemudian tentunya adalah koneksi internet. Kalau di kos nggak ada ya berarti ke kampus kan gitu ya. Oke, jadi ini temanya sudah harus kamu cari dulu. Oke ya, temanya ini. Kemudian kamu bisa ngobrol dengan ChatGPT melalui prompt kan gitu ya. Jadi kamu bisa gini. Oke, promptnya kan gini. Ada 5 kata kunci tadi ya. GMGUT. Berarti kan gini. Buatkan latar belakang penelitian berjudul. Kamu kan harus punya dulu temanya kan. Ini ya, oke. Latar belakang terdiri dari 5 paragraf yang
berisi tentang general isu. Yang tadi G pertamanya oke, general isu, oke, masalah spesifik, spesifik, gitu ya. Gap penelitian, ada lagi U ya, urgensi penelitian, dan tujuan penelitian. Tambahkan masing-masing paragraf minimal 100 kata. Oke, gitu ya. Kira-kira itu ya. Kemudian tambahkan dalam paragraf data pendukung dan sitasinya. Gitu ya. Oke, kita cek. Jadi, kalian membuat prompt itu, kalian juga harus tahu dulu ininya kan, apa namanya? Apa yang harus kau perintahkan ke apa? Ke ChatGPT kan. Oke ya. Oke, ini sudah ada kan? Oke. Jadi ini general issue. Oke, ini masalah spesifik, kemudian gap penelitian, kemudian urgensi penelitian, kemudian tujuan penelitian. Oke ya, berarti dari sini kamu kemudian ke MS Word ya. Ini digabung aja ya. Maksudnya tidak perlu di poin-poin gitu, tapi digabung saja. Jadi kan kemudian kalian ke MS Word. Oke ya. Berarti ini contoh ya. Nah, kalau sudah masuk ke MS Word ini, kemudian kalian harus baca lagi, kemudian kalian harus melengkapi apanya? Referensinya. Jadi tidak dibiarkan sama persis seperti ChatGPT gitu ya. Oke, kita mulai dari pertama. Jadi kita harus apa? Menambahkan referensinya gitu ya. Menambahkan referensinya. Sebentar. Hmm, oke. Jadi kalau sudah tadi dari ChatGPT kan sudah oke ya. Kemudian contoh ini paragraf pertama. Oke, kita baca ya. Kita baca agak hmm, detail ya. Paragraf pertama tadi di latar belakang itu adalah menjelaskan tentang global isunya atau general isunya dari rencana topik penelitian yang akan dilakukan. Jadi ini tadi topik penelitiannya adalah analisis faktor perilaku dalam adopsi sepeda motor listrik di Kota Yogyakarta. General isunya apa? Yaitu soal eh, transportasi berkelanjutan nih. Oke. Kemudian menekan emisi karbon. Kenapa motor listrik? Karena sekarang polusi kan gitu ya. Kemudian sektor transportasi itu penyumbang emisi gas kaca terbesar. Oke ya. Nah, tuh. Kemudian apa lagi nih? Jumlah kendaraan listrik mencapai 40 juta unit menunjukkan tren pertumbuhan yang baik. Indonesia telah memperkuat kebijakan ini dan sebagainya. Ini adalah general issue. Oke. Tapi kalian harus cek lagi bahwa ada pernyataan-pernyataan yang kamu harus mencari bukti dukungnya. Itu yang disebut dengan sitasi. Contoh ini, Mas. Dia bilang bahwa sektor transportasi diketahui sebagai salah satu penyumbang emisi gas terbesar. Oke, ini saya kasih tanda merah. Kalau ada kata-kata seperti ini, karena dia menyatakan bahwa sektor transportasi itu penyumbang emisi, salah satu penyumbang emisi terbesar, kalian harus cari buktinya. Benar nggak sih itu kata-kata itu? Benar nggak transportasi itu memang bagian dari apa?
yang menyumbang eh, emisi gitu ya. Nah, ini yang menjadi apa? PR-mu untuk mencari sumber yang mengatakan ini gitu ya. Oke ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sebenarnya kalau sekarang Mas dan Mbak, kita bisa lewat googling aja lewat Google gitu ya. Lewat Google itu kan sekarang sudah ada memberikan beberapa kesimpulan gitu ya. Syukur-syukur nanti ada dukungan soal angka-angkanya. Contohnya berapa persen sih dia menyumbang emisi gas kaca gitu ya. Emisi gas rumah kaca berapa besar, berapa persen sih sebenarnya dari transportasi. Nah, kemudian yang warna merah itu harus kamu cari apa referensi pendukungnya. Caranya gini. Nah, kemudian kamu cari aja di menggunakan Google ya, cari di Google, cari sistem pencarian Google, katakan di sini, kita cek ya. Jadi sektor transportasi sebagai salah satu penyumbang emisi rumah kaca terbesar, benar nggak? Kita cek. Oke. Nah, contoh nih. Ini ya, ada kata-kata nih. Sektor transportasi menyumbang emisi rumah gas kaca. Di Indonesia sektor ini menyumbang sepertiga konsumsi. Katanya siapa? Ini katanya Kementerian ESDM. Oke ya. Jadi kalau kalian klik di sini, nanti kalian bisa masuk ke situsnya ini kan. Oke. Tapi masalahnya ini adalah kemarin yang saya sampaikan bahwa sebaiknya kalian mencari referensi itu yang berasal dari paper jurnal, bukan dari website atau bukan dari blog dan sebagainya. Oke, kita cari ada nggak yang dari jurnal contohnya? Ada nggak? Ini apa ini? Jurnal. Nah, ini contoh nih. Penyebab utama sektor tambang dari bahan bakar fosil ini kan mengatakan bahwa transportasi itu penyumbang emisi. Ini kata siapa? Kata jurnal ini nih. Oke, diklik nih jurnalnya. Oke. Nah, salah satu sumbernya adalah dari jurnal ini kan berarti. Oke, ya, Mbak. Dari jurnal ini kan berarti salah satu sumbernya. Oke. Berarti ini jurnal ini nanti kalau kalian mau detailkan boleh. Ini adalah bagian dari apa? Referensi atau rujukan yang bisa menguatkan kata-kata ini. Sektor transportasi diketahui sebagai salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca. Berarti jurnal ini harus kamu masukkan ke Mendeley dulu kan? Nanti berarti kamu harus masukkan ini ke database Mendeley-nya. Kalau saya biar gampang, karena ini kemudian saya terhubung dengan web kan, saya kemudian menginstall ini. Kemarin saya sampaikan ya, Mendeley Web Importer. Bisa aja ini kamu download, Mas dan Mbak. Kamu download, kemudian kamu masukkan secara mandiri di database Mendeley ini. Atau eh, kemudian kamu download aja lah ya. Coba di-download dulu gitu ya. Download, kalau sudah di-download, kemudian masukkan ke database Mendeley gitu. Atau dengan cara kamu bisa menginstal namanya ini extension dari web browser itu ada namanya Mendeley Web Importer. Kalau ini diklik, nanti diinstal secara terpisah untuk apa? Untuk mensitasi langsung lewat lewat webnya ya. Nah, ini bermasalah nggak? Coba. Hmm, oh ternyata bermasalah. Kita download aja ya ini ya. Oke, kita download. Jadi file ini kita download kan? Di download. Kata ini ya. Nih, filenya ini namanya kita download. Oke. Nah, kemudian file tadi itu yang kita download tadi kita masukkan ke database Mendeley-nya. Ini ya. Ini bisa langsung diklik di drop di sini ya. Nah, ini. Ini kan udah masuk nih, Mas. Ini ya, yang paling atas nih. Yang disorot nih kan. Tingkat emisi kamu bisa baca di sini, di Mendeley-nya kan bisa kamu baca ini, di double klik dibaca. Oke, berarti ini ya. Ini berarti katanya siapa? Pramono, Calvin. Ini ya, sebelah kanan. Jadi, ini nanti bisa digunakan sebagai rujukan di sini. Nah, dimasukkan di sini.
Sektor transportasi diketahui sebagai salah satu penyumbang. Ini katanya siapa? Kamu masuk ke reference ini, kemudian ini ya, insert citation, kemudian si Pramono tadi kan. Nah ini ya, Pramono sebelah bawah ini. Oke, diklik, begitu diklik. Oke. Nah kita tunggu. Nah ini sudah masuk yang namanya citasinya dari Pramono. Oke ya Mas ya. Tinggal nanti stylenya kan. Stylenya bisa kamu ini kan, ini kalau kita di Jana Badra biasanya menggunakan style American Psychological Association ya, atau apa gitu ya. Oke, gitu. Nah ini kan udah ketemu nih satu sektor lagi. Ada lagi nggak yang mendukung dari pernyataan ini? Kita kembali lagi ke web tadi. Ada lagi nggak? Oh ini yang kementerian ya. Ada lagi nggak? Namanya kita tambahkan kata kunci sini ya dari jurnal gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini ternyata ada nih, Mak. Ini Politeknik Keselamatan Transportasi. Ada nggak ini? Kita cek ya. Ini ada, sebentar. Pemetaan. Nah, ini ternyata ada lagi yang mengatakan itu. Kamu bisa baca ini sebagai dukung. Ini bisa kamu download lagi kan? Download Jurnal Kateja. Oke, udah ada ya. Oke. Kemudian jurnal itu kamu masukkan lagi ke sini berarti ya, Mendeley. Oke, ini ya berarti Mas, pemetaan ini oke. Kemudian Mas dan Mbak, nanti dicek ya database sebelah kanan di Mendeley itu kadang keliru. Ini bisa diedit ya databasenya itu. Jadi kalau keliru bisa kamu benarkan. Ini katanya siapa ini? Hendrat Moko, ya kan? Ini kan Hendrat Moko nih, Hendrat Moko Pamungkas, Pungkas, oke? Kamu bisa tambahkan lagi di sini. Ini kamu tambahkan, kursornya kamu klik di Pramono itu, kemudian edit citation. Tadi siapa si Pungkas ya? Nah, ini kan. Oke. Oke, berarti yang merah ini kamu sudah punya dua rujukan dari Hendrat, apa, Hendrat Moko dan Pramono. Kemudian mana lagi? Kalian cek kata-kata yang perlu citasi. Oke ya. Kemudian contoh lagi. Nah, ini contoh. Secara global jumlah kendaraan telah mencapai 40 juta unit. Katanya siapa? Menunjukkan tren yang signifikan. Ini coba kamu cek aja. Oke, di internet ada nggak? Ya, kamu pakai Google aja coba. Nih ya. Nah, ini ternyata katanya si jurnal Smart Publisher ini. Oke. Nah, ini ternyata katanya ini ya, yang jumlah itu kamu cek lagi nih. Kamu download lagi, kamu masukkan ya template share. Oke. Kamu masukkan lagi di Mendeley seperti ini. Oke ya. Ini ya. Berarti punya si Cahya ini ya. Cahya hanya dua ya. Oke. Jurnal Ekonomi. Ini masih ada keliru nih berarti, Mas. Kalau kamu buka nih di Mendeley-nya, harusnya kan judulnya yang dampak elektrik ini. Ini kan salah nih. Berarti dia apa database apa otomasinya di Mendeley kan keliru. Ini harus kamu benarkan ini. Ini berarti judulnya ini dampak elektrik vehicle terhadap apa nih, lingkungan dan mi berkelanjutan. Oke ya. Benar nggak ini? Ini salah kan? Apa namanya? Penulisnya harusnya Muhammad Luki Sauna. Ini kan ini. Ini ya, Muhammad Luki Sauma. Kemudian siapa lagi? Indah. Ini kamu copy, kamu masukkan di sini. Gitu ya. Jadi Mendeley itu juga kadang tidak pas dia apa, mengambil database dari papernya ya. Nah, ini kamu seperti ini ya. Oke. Nur.
Oke, autornya. Oke. Oke ya. Kemudian jurnal ekonomi bisnis kewirausahaan oke ya. Oke 2000. Oke, sudah benar. Nah, ini Sauma. Berarti kamu bisa sudah masuk di sini nih sekarang. Ini kan, ini paragraf ini yang saya kasih merah ini. Nah, ini berasal dari mana? Ini berasal dari si Sauma. Sauma. Apa tadi? Apa tadi namanya? Oh, pakai O ya. Sauma. 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 Oke. Nih, oke. Dan seterusnya, Mas dan Mbak, kamu cek semua yang butuh dukungan. Contoh nih ya, peningkatan signifikan ini kan perlu nih. Ada data angka-angka ini harus kamu ada rujukannya. Dan seterusnya kamu cek sampai ke bawah. Oke ya. Berarti kamu nanti bagian bawah itu kamu sudah punya daftar pustaka kan? Daftar pustakamu mana? Kalau di Mendeley berarti bisa langsung kamu otomasi di sini nih, insert bibliografi. Oke ya, kamu udah punya 3 citasi kan? Oke ya, gitu ya. Jadi ini yang perlu kamu buat. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Oke, saya ulangi ya Mas dan Mbak. Dan saya mungkin nggak lama-lama. Jadi ini, kalau kalian membuat latar belakang penelitian, yang penting kata kuncinya adalah JMJUT. Paling tidak ada 5 paragraf utama soal general isu, masalah spesifik, gap penelitian, urgensi tujuan. Kemudian kalau sudah, kamu bisa minta bantuan apa? Kamu bisa minta bantuan AI, terserah kamu AI-nya apa, dengan cara membuat prompt yang sesuai dengan itu tadi ya, membuat latar belakang, 5 paragraf, berisi tentang general isu, masalah, gap, urgensi, dan tujuan. Kemudian kalau sudah selesai paragrafnya, kalian harus kemudian mencari referensi pada masing-masing kalimat yang membutuhkan referensi ya. Semuanya kalimat-kalimat yang ada kuantitatifnya, ada angkanya, kalian harus mencari referensi. Referensi bisa cari dari mana aja lah ya. Paling gampang kalau sekarang dengan cara googling dan sebagainya, atau kalian nanti bisa cari di jurnal-jurnal atau paper-paper yang sudah established gitu ya. Oke. Jadi ini untuk pekerjaan UTS. Yang pertama kamu tadi ya saya sampaikan, mohon semuanya mengisi di tugas mencari paper penelitian ini harus sampai ke saran penelitian lanjutan yang akan dijadikan referensi kamu untuk melakukan penelitian tugas akhir. Oke. Kemudian apa yang nggak bisa dibuka? Kalau belum bisa dibuka, berarti kan ada restriknya itu. Berarti ada activity kamu yang di sebelumnya yang belum kamu centang. Oke? Atau ada activity yang belum kamu lakukan. Itu kan ada restriknya. Oke? Ada pertanyaan di chat room. Oke, gitu ya. Habis itu, kemudian kamu membuat latar belakang penelitian. Nah, membuat latar belakang penelitian itu nanti akan menjadi bagian dari ujian tengah semester untuk mata kuliah ini. Gitu ya, Mas dan Mbak. Oke, sebelum kita sudahi, nggak usah lama-lama, udah pada pengen tidur. Ya, ini berarti harus bikin mind map dulu ya. Jadi itu kan sekuen itu ya di LMS itu kan sekuen. Kalau ada yang belum mengerjakan sebelumnya ya berarti kamu belum bisa mengerjakan selanjutnya gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, Mas dan Mbak? Ini saya record, nanti akan saya uploadkan ke LMS ya. Nanti mungkin berupa channel YouTube, biar kalian bisa mengulang apa yang saya bicarakan ini. Mungkin tidak terlalu sempurna nanti, tapi kalian harus bisa eksplor mandiri ya di rumah untuk lebih apa, meningkatkan kemampuan kalian dalam mencari referensi, menulis latar belakang, dan sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri Belum pertemuan ada. ini? Cukup?
Cukup. Ya, tapi saya pengen lihat wajah kalian dulu sebelum kalian bekerja masing-masing gitu ya. Anjeli, oke. Raffi, Raffi kursi doang tuh. Malik, mana yang lain? Angelus, Tri Prasetyo, Nganto, Aida, masih di rumah. Maulana, Josan, rambutnya belum sisiran. Erina, oke. Fauzi, masih ucek-ucek matanya itu. Nelly, Lumandi, Hasna, kerudungan apa itu? Bangun tidur. Natasha, Maulana, mana nih? Azizah, Nasta, Rival, Nova, yes, masih acak-acakan semua rambutnya, oke? Ya, oke, saya kira itu ya, Mas dan Mbak, yang kita pelajari hari ini, bagaimana cara menulis latar belakang. Mohon untuk bisa dipraktekkan, karena menulis itu skill, ya. Tidak ada orang yang lahir itu langsung bisa menulis, jadi harus digunakan skillnya. Gitu saya kira. Oke, makasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di UTS ya. Oke, UTS-nya nanti berupa tugas, tapi tugas tadi membuat latar belakang, tapi kalian harus tetap ke kampus untuk presensi. Gitu ya. Oke. Oke, saya kira gitu, Mas dan Mbak. Makasih. Sampai ketemu lagi minggu selanjutnya ya. Oke. Kasih. Makasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih makin Pak. sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.